Saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Teman ngopi saya ini sebenarnya memang asli teman ya. Iya. Kita terlibat dalam banyak proyek dan Betul. sekarang saya mau bilang kita ini sebenarnya sedang reuni. Elia Nusantari Damopolii. Wow. Welcome home. Ketemu sama Kak Taufik ini merupakan sebuah hidayah ya bagi Kenapa saya. kan bilang hidayah? Kenapa hidayah ya? Emang kita nggak bisa bohong ya kalau aura-aura guru di dalam diri Kak Taufik tuh kental banget. Gitu. Aduh, sumpah lingkar aneh. Minum kopi dulu. Minum kopi dulu, asik. Minum kopi dulu. Iya. Ya, silakan. Saya coba Mumpung sedikit masih berasap baba gitu ini ya. Teman ngopi bareng, Elia ini duta bahasa nasional. Wow, terima kasih Keren ya? Kak. The woman, coba bantu saya. Oke, baik. Sosiopreneur Turki. Iya, betul sekali. Di tahun 2018 saat itu. Luar biasa. Kapadokia sudah ya? Tapi waktu itu aku nggak nggak ada balon-balon udara gitu. Begitu. Pada saat itu musim apa sampai nggak Tidak ada dapet balon waktu udara ya? itu. Iya, nggak ada. Jadi rencananya mau ke sana lagi ya, insya Allah, amin. Lihat balon udara lagi gitu ya. Waktu itu belum tren itu seri yang Iya, tempo hari ini ya. layangan itu ya. Kalau begitu kan aja di tekinan ya. Asal tidak pilih dia ya. Oke, luar Oke. biasa. Dia memang senang nonton. Nonton Karena apa kan kelihatannya serius sekali. Barangkali dia tidak nonton series, tidak nonton Korea, tapi akhirnya bisa sebut judul tontonan tertentu. Itu kalau bilang favorit juga nggak terlalu ya Kak. Kayak orang Elia ini mungkin pembaca buku sekali atau apa Enggak ya. juga. Dari awal kan ngobrolnya kayak arah-arahnya ke formal-formal begitu. Oke. Begini ya, kalau ada orang yang menganggap Elia itu pembaca buku, sebenarnya justru pernah 1 tahun tuh cuma 1 buku yang aku baca. Ya, karena aku itu Kak, tipe yang dimana kalau baca buku itu nggak mau berdasar kuantitas atau seberapa banyak sih buku yang aku baca. Sungguh ini. Hei, Kaki ada ini balawak gara-gara ada depan kamera. justru orang-orang tuh akan bingung kenapa dia ini cuma baca buku satu 1 tahun misalnya gitu ya. Pernah dalam satu kasus. Why? Kenapa? Karena Elia pengen tuh membaca di saat yang benar-benar Elia maknai gitu loh. Elia nggak mau memaksa untuk 1 hari harus 3 lembar. 1 hari Orang harus lain malah target 5 begitu lembar. loh, El. Kok aku enggak? 1 hari misalnya minimal ada 3 lembar. Misalnya dalam setahun dia bisa habiskan 100 buku. Kan begitu. Ternyata ini tidak menerapkan itu ya. Sama sekali. Karena pernah nggak sih Kak baca buku tapi buku itu nggak terlalu masuk ilmunya, nggak terlalu masuk maknanya karena kita kecepatan. Kita nggak benar-benar, aku tuh kalau sibuk nggak mau baca buku. Jadi benar-benar kalau misalnya udah stay, udah istirahat, udah benar-benar kayak nggak ada yang dipikirin lagi, baru baca gitu. Kan karena ada sebut judul-judul tertentu. Tadi Kinan, Lydia, orang menyangka Elia ternyata membaca buku. Pangba nonton series lagi. Ternyata nonton series. Tadi sudah cerita, ternyata Elia cara metode baca bukunya tidak seperti orang kebanyakan. Oke. Jelas itu bertolak belakang. Kalau versi saya punya target. Target ya Kak ya. 1 bulan karena harus bisa baca buku ini. Oke. Malah Elia tidak. Bisa saja 1 tahun cuma 1 buku. Iya betul. Tidak merasa ketinggalan Yana? Bagaimana ya, merasa ketinggalan juga kan ya lebih baik ketinggalan dibanding tidak meresap sama sekali kan. Mahal. Ya masalahnya kalau walaupun udah 10 buku terang udah baca ya. Tapi kalau cuma 1 buku yang terang maknai kan sama juga bohong kan. Betul. Tapi Elia apresiasi untuk orang-orang yang bertarget begitu Kak. Artinya ya oke. Ya. Like you. Ya. Ya, artinya mereka punya satu effort yang luar biasa kan Kak. Untuk bisa baca buku lebih banyak, untuk bisa menggali makna lebih banyak seperti itu. Elia, tadi juga cerita soal Turki disinggung sebentar. Elia ini juga kan adalah founder, dibilangnya founder ya atau CEO? Founder juga. Founder Joy, founder Belajar Daring Indonesia Oke. dan Literasi Jingga.
Ekspedisi Jingga. Ekspedisi Jingga. Betul, betul. 2 itu dikerjakan sampai sekarang? Iya. Dari kapan lahirnya? Lahirnya itu kalau Ekspedisi Jingga, Kak, dia di tahun 2019. Waktu itu cuma anak-anak muda tidak tahu mbak apa. Iya. Orang itu, Kak, kan masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa, ada pergi di salah satu hotel. Ada ikut apa DP nama dulu, macam lokakarya begitu. Yeah. Nah pas di hotel itu, orang baku-baku dusu ambil makanan. Kan biasa mahasiswa itu kalau pilih lokakarya, tujuan mau makan nih, mau makan ini tuh. Di situ orang bertiga dengan LP teman-teman ini bercerita. Orang ini sudah orang baku dapa iyo, gimana begitu? Tidak tahu orang ini baku dapa nanti mencari makan di sini baru baku dapa begini. Oke, kalau begitu bagaimana kalau orang bikin satu hal yang bikin orang bakumpul ulang, bakumpul sama-sama. Ngoni 3 itu? Orang 3 ini. Akhirnya di situ lahir komunitas. Oh, orang bikin komunitas. Betul. Orang pang itu anak-anak muda Gorontalo kasih gerakan di sini. Orang 3 jadi DAP tulang punggung sementara dulu. Begitu kan. Pas keluar dari hotel, orang berdiri di belakang itu. Orang berdiri di belakang hotel. Di jalan, sungka menangan ini. Lagi ada kegiatan tunggu dulu, tentukan dulu nama komunitas. Namanya akhirnya? Bagaimana orang pikir-pikir di jalan. Oh, Ekspedisi Jingga. Ekspedisi Jingga. Nanti orang cerita ya. Minum kopi dulu, biar teman ngopi bareng juga boleh minum kopi di rumah atau dimanapun. Minum. Sip. Masih habis ya. Masih habis. Ekspedisi Jingga. Namanya ditentukan ketika Elia dan 3 temannya, itu kayak lagi di pinggir jalan begitu ya. Apa DP nama? Ekspedisi Jingga. Tinggal langsung tacu muka sana itu El? Iyo, kayak nggak ada beban begitu. Ekspedisi Jingga, ingin dia tahu apa DP arti ini. Coba cari di Instagram. Ekspedisi itu pengiriman apa? Bukan perjalanan. Begitu. Pokoknya lagi abstrak lah begitu. Tapi sekarang sudah ketemu. Akhirnya kan ini sudah tahun kesekian ya, akhirnya bisa menentukan Ekspedisi Jingga itu ini. Iya, betul. Apa itu akhirnya? Akhirnya di jalan itu juga sebenarnya orang sudah apa. Oke, secepat itu ya? Iya, karena tidak mungkin tentukan nama atau apa DP arti itu. Di situ orang berpikir bahwa Jingga ini melambangkan sore hari ya, menuju malam gitu loh. Jadi orang itu bikin semacam kalau sore muka malam itu kan muka gelap tuh dia. Artinya dia kalau dari malam ke pagi juga itu masih ada harapan baru gitu loh. Dari sore yang terang kemudian ke gelap, tapi akhirnya muka pagi juga kok dia. Mau ke terang juga kok dia. Makanya terang slogan itu Kak, kalau boleh Elia sharing, membangun harapan hari esok. Ketemu pagi juga ya, meski ini pagi. Mau masuk malam, ada pagi besok. Ada pagi. Dalam sekali. Ya memang Elia berpikir mungkin ide-ide anak muda yang cuma biasa saja. Sebenarnya di Ekspedisi Jingga ini anak rasa itu mau jadi biasa saja kalau tidak ada DP tindakan sama sekali ya Kak. Kayaknya tidak ada DP nyawa begitu ketika orang tidak action, tidak ada gerakan lebih lanjut begitu. Makanya abis dari backing nama itu orang langsung bergerak. Tapi saat itu yang uniknya satu Kak, orang itu bingung dananya dari mana. Baru mau pengabdian ini, seorang sudah pas satu desa yang memang membutuhkan sekali. Dia itu di sana cuma 1 orang guru mengajar dari TK sampai SMP di satu kelas. Bayangkan itu, bagaimana kurikulum mengajar kan? Tapi orang tidak ada doi. Namanya mahasiswa sedang mau makan susah kan orang. Ada muncul ide untuk turun ke jalan dan lain-lain. Tapi di sisi lain orang sadar bahwa orang masih punya kreativitas yang lain nih selain turun ke jalan gitu loh. Gitu. Itu bukan opsi pertama ya? Iya, itu bukan opsi pertama. Mungkin nanti kesekian boleh lah gitu. Jadi orang itu akhirnya bikin sebuah seminar, talk show juga
dan di situ berbayar dengan pemateri yang luar biasa begitu. Di situ kita adakan pelatihan-pelatihan gitu loh. Jadi akhirnya orang dapat ilmu, kita dapat dana. Dapat dana untuk membiayai program pengabdian. Betul. Dan yang bikin anehnya lagi, kita 3 orang doang, Kak. Situ aku pikirnya, Kak, Elia langsung pikir, tentukan saat itu juga kalau biar berapa ngoni uti. Kalau so niat mau jadi. Luar biasa. El, selain ekspedisi Jingga, ada juga namanya belajar daring Indonesia. Senang sekali bisa. Senang sekali saya sudah jadi member di teman ngopi bareng. Itu seru sekali ya. Saya juga senang menemukan project-project. Salah satunya yang digagas oleh Elia, kemudian kolaborasi itu tercipta. Belajar daring Indonesia, kenapa tidak sebutnya belajar daring Gorontalo saja? Karena memang awalnya tuh semua orang Indonesia yang bergabung. Oh begitu ya? Ya ada dari mana-mana toh? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi pernah, ini sebenarnya gagasan waktu COVID-19, nah ya Kak. Oke. Waktu itu di 2020 kan lagi keparah-parahnya. Waktu itu keresahan torang itu, bagaimana ini anak-anak mau belajar kalau ndak mau ke sekolah begitu dang. Ya udah, orang mau baking jo satu gebrakan. Orang panggil pemateri misalnya dari UI, dari Brawijaya, guru-guru terbaik, orang panggil semua, orang manfaatkan media digital begitu. Dari situ pada saat so ada DP guru, cari DP siswa, cari orang yang mau belajar. Pertama kan prinsipnya mungkin nggak ada stoy atau cuma 10 orang. Ternyata bergabung paling tinggi dalam satu kelas hampir 10.000 orang. 10.000 orang dalam satu kelas. Itu kita gunakan Telegram pada saat itu, dan karena WA kan tidak cukup tuh dia. Jadi terang pindah ke Telegram, dan di saat itu emang Elia pikir bahwa pembelajarannya tidak harus tatap muka begitu, dan orang bisa menggunakan media digital, media lain seperti itu. Lahir ketika Covid tahun 2020. 2020. Kenapa bisa sampai terkoneksi ke luar Gorontalo begitu? Apakah karena Elia seorang duta yang kemudian ada channel kemana-mana around Indonesia? Justru kalau menjadi seorang duta itu mungkin memang banyak jaringannya, mungkin memang seluruh Indonesia sudah terjadi. Duta apa ini Elia? Duta bahasa ya, duta bahasa nasional. Kita emang punya jejaring di salah satu di setiap provinsi seperti itu. Tapi balik lagi kita butuh orang lain begitu. Tapi awalnya memang menggunakan terang petamang-tamang di luar provinsi begitu. Oh ngoni dulu pertama orang-orang terdekat. Bahkan yang pertama jadi narasumber tuh Elia sendiri. Oh, oke. Begitu makanya Bashir apa kita ya, begitu kan karena cuma orang dua tuh waktu itu dengan Elia Petamang. Elia kan sarjana pertanian. Belajar daring digagas pertama kali Elia ini teman ngopi bareng, dia DP pembicara. Bahas soal agribisnis berarti? Nyada. Oh, bicara soal apa waktu itu? Itu ya DP uniknya pertanian bergerak di pendidikan begitu. Tapi pada saat itu Elia bahas tentang apa ya waktu itu? Ingat ulang dulu. Kayaknya Elia bahas tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Waktu itu karya tulis ilmiah, dan nyambung sih dengan agribisnis. Cuman nggak mungkin toh mahasiswa nggak pernah bikin karya tulis ilmiah. Tapi di situ Elia berpikir siapapun dia boleh sharing. Yang penting dia ada basicnya, ada ilmunya, ya sharing saja begitu. Nah abis dari Elia coba minta teman-teman lain. Saya coba minta teman-teman lain Kak. Misalnya dari kampus UNG begitu, atau dari IAIN waktu itu juga ada Kak Salman misalnya gitu-gitu. Elia minta pada orang begitu. Bekerja sama dengan orang-orang terdekat. Luar biasa, kolaborasi. Iya, kolaborasi penting sekali. Justru Elia rasa belajar daring ini nggak akan ada kalau kolaborasi itu tidak jalan. Yes, kita kolaborasi minum kopi ya. Oke. Ini gayanya.
Kita masih ngopi bareng dengan Elia Nusantari Damopolii. Pernah membawakan makalah di Turki. Makalahnya tentang apa, El? Itu tentang agrowisata. Agrowisata. Betul, kan ini pertanian toh. Relate sama jurusannya. Jurusan, betul. Sama kayak bagaimana orang mau barangkai bisnis begitu dikaitkan dengan pertanian begitu. Bagaimana bisa lulus itu program ya? Program. NGO atau pemerintah punya? NGO sih sebenarnya. Nah, jadi itu program yang digagas salah satu NGO di Indonesia. Habis itu kerjasama dengan Kemendikbud, pemerintah pusat, daerah begitu. Dan pada saat itu Elia ikut lombanya langsung, jadi nyendak dari UNG langsung ke nasional di saat itu. Dinyatakan lulus di sana, baru Elia melapor di kampus, ini ada LOE-nya waktu itu. Pas Elia ada dosen pembimbing, kebetulan pada saat Ibu Yuliana Bakari. Kalau beliau lihat ini, makasih nih Bu, mahasiswamu ini sangat-sangat berterima kasih, ada dosen macam Ibu. Elia langsung melapor ke beliau, Bu, ada LOE ini Bu, kayak gitu. Kira-kira langkah selanjutnya apa yang perlu Elia bikin Bu, kayak gitu. Akhirnya beliau sebawa Pak WD3, disetujui Pak Rektor juga, alhamdulillah pada saat itu Elia ingat sekali, beliau bilang begini, di pemilihan mahasiswa berprestasi. Karena saat itu kampus juga nggak sembarangan memberikan dana untuk orang muka luar begitu. Orang harus buktikan apa kenapa kontribusi ini kan macam Kak juga misalnya ada sebuah kampus, Kak mau lihat nih mahasiswa ini apa soal DP kontribusi, apa yang dia bikin selama ini. Jadi saat itu di sela-sela waktu menuju ke internasional itu, Elia benar-benar menyiapkan diri untuk ikut berbagai kompetisi. Kalau mau bilang membuktikan juga enggak terlalu sih, cuman untuk kita menyiapkan diri begitu Dang. Untuk ke internasional. Kompetisi terakhir yang Elia ikut waktu itu pemilihan mahasiswa berprestasi di kampus. Dan Pak Rektor langsung naik di panggung, beliau bilang bulan depan ada salah satu peserta di sini yang akan ke Turki. Beliau bilang begitu. Dan saat itu saya oke, saya akan menunjukkan yang terbaik. Luar biasa ya. Terima kasih. Itu juga momen yang menurut aku sekelas anak desa ya, kita nggak apa-apa, nggak malu untuk mengakui kalau orang ini cuma dari desa, apalagi saya dari Sulawesi Utara, desa Pontodon yang jauh dari perkotaan begitu dan akhirnya bisa ke Turki itu satu hal yang Elia ingat sekali Kak. Elia nggak banyak dokumentasi, nggak banyak foto selain foto dari panitia. Karena terlalu merenungi bagaimana ya DP rasanya. Kak pernah nggak sih di posisi yang orang nggak percaya momen itu ada, begitu. Udik mungkin ya, cuman begitu sih DP realita begitu dan orang lain sana sini, foto yuk gitu di kapal waktu itu Elia Mesinya ada di Selat Bosporus yang memisah antara benua Eropa dan Asia. Di kapal orang di laut itu. Di situ semua orang berlomba-lomba untuk menghasilkan dokumentasi yang menarik. Kak tahu Elia ada di mana? Elia ada di sudut kapal, ada duduk, angin tiup kamar itu. Mama, kenapa kita sudah di sini? Begitu. Dan enggak tahu sih Kak. Allah Maha baik. Karena berarti memang tidak pernah El merencanakan someday anak akan ada di Turki begitu. Turki pun nggak pernah kebayang bagaimana bentuk dan Kak. Mengerti enggak sih Kak? Di suatu suasana yang bikin Kak berpikir kita mau sampai sana atau enggak. Jangan dulu sampai sana atau enggak ya. Ini negara ini bagian mana? Gitu. Kemudian akhirnya bisa ada di sana, merenunginya bahkan El Ngatil sempat bikin foto-foto terbaik ya? Iya, betul. Dan Ana menyesal sih. Pada saat itu juga Ana pakai baju lagi bertabrakan warna. Dan Ana pikir ya enggak apa-apa sih, biasa aja. Karena DP momen itu masih terasa sampai sekarang lah gitu. Kadang-kadang kan yang terabadikan di foto itu cuma ya DP foto, mau lihat-lihat tuh. Tapi kalau terang benar-benar rasa dengan hati, mungkin lebih lama DP cara. Lebih lama dibandingkan foto-foto tadi, begitu maksudnya. Begitu. Bangga dong orang tua ya, kita anak dari Pontodon. Iya. Bisa ada di Turki tahun itu.
Papa itu DP orang ndak jaga menangis, ndak pernah mengeluarkan air mata sama sekali. Waktu itu saya kan ada bilang gitu dong, Pak mohon izin Pak ke sana. Sampai beliau mengeluarkan air mata begitu. Tapi ndak kasih lihat, cuma ada samping kok. Gitu. Dan memang itu momen yang menurut Elia bukan hanya kebanggaannya saja, tapi memang Elia dituntut dan Kak. Pulang kamari itu orang dituntut apa ngana pekerja di sini pulang dari Turki begitu. Bagaimana ngana muka Gorontalo apa ngana bawa kan? Ya. Itu sih yang paling berat bagi Elia. Boleh berbangga cuman pas pulang apa kontribusi apa begitu. Itu pertanyaannya. Apa kontribusinya sekarang? Sampai Elia itu bikin skripsi agrowisata memang. Ya. Elia ambil penelitian di Kota Mobagu, salah satu agrowisata di Kota Mobagu. Dan di situ Elia backing petani-petani ini yang di sekitaran agrowisata ini bukan cuma nih agrowisata yang mau untung. Toh? Biasanya kan perusahaan itu berdiri sendiri, kadang-kadang kasih yang DP limbah kan apa masyarakat begitu. Tapi lewat Elia preskripsi ini Elia backing bagaimana supaya adanya agrowisata ini justru menguntungkan bagi petani-petani. Dorang bisa jual hasil pertanian dengan nilai lebih tinggi, toh. Dorang boleh backing agrowisata ini sebagai bentuk penghasilan lain. Dari situ Elia backing begitu. Jadi abis dari presentasi Elia balik lagi ulang ke Kota Mobagu, ulang bersosialisasi lagi gitu. Bapak Ibu gimana gini dan menjalin silaturahmi dengan pemerintah dan juga pemilik agrowisata begitu Kak. Jadi benar-benar diimplementasikan sampai studi akhir tuh pikir mau bikin apa kita supaya ini ilmu ini mau terterapkan. Makanya lagi ada pilih DP lokasi itu yang paling dekat dengan Elia toh. Makanya abis dari situ orang kelola lagi di Gorontalo begitu. Jadi sesukses ini kemudian cita-citanya besar sekali, kontribusinya juga terlihat nyata. Saya yakin ada orang di belakang itu yang support, yang dukung. Kan tidak mungkin bisa begini kalau di belakang sana tidak ada seseorang. Betul sih Kak. Siapa? Ini agak gimana ya Kak, mungkin sensitif kalau Kak nanya gini, cuman menurut saya ayah sih Kak, memang ayah itu support system paling luar biasa karena Kak mungkin seorang ayah juga merasakan bagaimana itu mau bawa urus anak, bagaimana kalau rasa bangga melihat anak meraih walaupun cuma sedikit, orang bangga sekali sebagai seorang ayah seperti itu. Dan ya saya sebagai anak itu bersyukur dan Papa cuma petani memang, bukan cuma. Papa seorang petani luar biasa. Kalau mau Kak Kobong itu Kak tahu beliau pakai baju yang PC dari Kalamari, pulang beliau mau pakai pada hari itu, pipet Rica. Bahkan malam hari aku itu ada di situ, di Sabua Pati Papa. Papa tidur Jo. Ternyata Papa so tidak ada di Sabua. Kemana? Pergi di gunung di atas PT Rica. Mau nih 2 siti mau bawa, siti itu saya ada. Yeah. Mau nih 2 siti mau bawa, besok nih doi mau bawanya Kang Rica. Luar biasa ya? Iya. Sampai saya merinding kalau dengar cerita ayah saya. Sebegitunya beliau bekerja untuk dorong dia anak-anak begitu dong. Dan Elia yakin ayah-ayah di luar sana yang DP anak juga mungkin luput ya dari anak pemata bahwa DP ayah ini luar biasa sudah bekerja sejauh itu. Mau bilang apa El kalau nganape Papa lagi nonton? Kok sampai situ ya Kak? Say something. It's okay. Pak, makasih karena sejauh ini Papa backing Li. Setidaknya jadi orang yang sedikit berguna. Syukur Muanto. Tetap moto tabian, moto tanoban, Pak. Semoga Bapak di dunia sehat, insya Allah selalu Li boleh backing bahagia di suatu hari nanti.
Elia Nusantari Damopoli. Terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI.